Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai how to make robot distance sensor using Copilot Sim. Perkenalkan, nama saya Alvira Fikrinuning Tias, NRP 2210191058 dari 2D4 Teknik Komputer B. Oke, di sini kita akan membuat sebuah robot dengan dua roda, yang mana rodanya ini satu di sisi kanan dan juga satu di sisi kiri, dan juga menggunakan sensor ultrasonik. Untuk membuat robot dan juga roda-rodanya, kita klik kanan pada area kerjanya, kita pilih Add, kemudian kita pilih Primitive Shape, kemudian kita pilih Cuboid. Di sini kita harus mengatur X size, Y size, dan juga Z size-nya. Untuk X size kita atur menjadi 0,1, Y size-nya kita atur menjadi 0,2, kemudian Z size-nya kita atur menjadi 0,01. Setelah kita atur semua, kita klik OK, maka akan muncul robot berbentuk seperti ini dengan nama Cuboid. Di sini kita akan mengganti nama Cuboid ini menjadi robot base. Kita tinggal klik dua kali pada Cuboid-nya, lalu kita ganti menjadi robot base. Setelah itu kita enter. Kemudian kita perlu mengatur beberapa hal, yaitu kita perlu mengatur scan object properties-nya. Kita pilih ini, scan object properties. Kita pilih common. Di sini kita perlu mencentang semua objek special properties. Kita centang semua. Setelah kita centang semua, kita bisa close. Selanjutnya kita akan mengatur position-nya. Untuk position-nya kita bisa pilih ini, object item shift. Kita pilih position. Kita akan mengatur X chord, Y chord, dan Z chord-nya. Di sini yang perlu dirubah yaitu hanya Z chord-nya. Kita rubah menjadi 0,035. Maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita akan membuat rodanya. Untuk membuat roda, kita cukup klik kanan, sama seperti tadi, kita pilih Add, Primitive Shape. Di sini kita pilih Cylinder untuk bentuk dari rodanya. Sama seperti tadi, kita perlu mengatur X size, Y size, dan juga Z size-nya. Untuk X size-nya kita atur menjadi 0,06. Kemudian Z size-nya kita atur menjadi 0,02. Kemudian untuk Y size-nya sendiri ini sudah mengikuti dari X size-nya secara otomatis. Setelah selesai diatur semua, kita klik OK, maka akan muncul roda berbentuk silinder seperti ini. Kemudian kita rubah namanya, yaitu sama seperti tadi, klik dua kali. Kemudian kita rubah menjadi right wheel. Kita enter. Kemudian kita atur scan object properties-nya. Sama seperti tadi, kita pilih common. Kita perlu mencentang semua objek special properties-nya. Setelah semua dicentang, kita close. Kemudian kita atur positionnya di object item shift. Di sini kita atur X chord-nya menjadi 0,065. Kemudian untuk Y chord-nya kita atur menjadi minus 0,05. Kemudian untuk Z chord-nya ini kita atur menjadi 0,035. Setelah semua diatur, maka kita close. Maka rodanya ini tadi, yang tadinya di bawah dari robot yang robot base, sekarang berpindah di sebelahnya, di sisi kanannya. Kemudian untuk merubah rodanya ini agar berbentuk seperti roda, bukan sejajar, melainkan seperti roda biasanya yang pada robot-robot itu, kita perlu
merubah rotasi rodanya. Di sini kita pilih ini, object item rotate, kita pilih orientation. Di sini kita hanya perlu merubah pada betanya saja, dirubah menjadi 90 derajat. Maka sudah dapat dilihat rodanya ini sudah berotasi menjadi 90 derajat. Setelah itu kita close. Kemudian untuk membuat roda yang di sebelah kiri, kita tidak perlu untuk melakukan step-step seperti yang membuat roda di sebelah kanan. Kita hanya cukup untuk mengcopy paste. Caranya yaitu kita pilih rodanya, kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih edit, kemudian pilih copy selected object. Oke, terus di sini kita klik kanan, kemudian pilih edit, pilih paste buffer. Maka akan muncul right wheel 0. Di sini seperti tidak terlihat bahwa terdapat dua roda karena sama-sama di sebelah kanan. Jadi kita perlu merubah posisinya agar menjadi di sebelah kiri. Sebelumnya kita rubah namanya terlebih dahulu menjadi left wheel. Kita enter. Kemudian untuk merubah kita bisa pilih ini, object item shift. Kemudian yang sebelah kanan tadi kan ini plus, kita rubah menjadi minus untuk berubah menjadi sebelah kiri. Oke, sudah dapat dilihat rodanya sudah berada di sebelah kiri. Kemudian kita close. Oke, setelah kita tadi selesai membuat bentuk robotnya dan juga roda-rodanya, sekarang kita perlu menambahkan sebuah roda bebas, yaitu menambahkan sebuah motor. Untuk caranya sama, yaitu dengan cara klik kanan, kita pilih add, kita pilih primitive shape, kita pilih sphere. Di sini kita perlu mengatur X size, Y size, dan juga Z size-nya. Namun untuk Y size dan juga Z size-nya ini secara otomatis akan mengikuti ukuran dari X size-nya. Jadi kita perlu mengatur ukuran dari X size-nya saja. Untuk X size-nya ini kita atur menjadi 0,03. Dapat dilihat Y size dan juga Z size-nya ini sudah mengikuti dari ukuran X size-nya. Setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita perlu merubah nama sphere ini menjadi castor joint. Kita klik 2 kali, kita rubah namanya. Kita enter. Di sini sudah berubah namanya menjadi castor joint. Setelah itu kita perlu mengatur skin object properties-nya. Kita pilih common. Kita perlu mencentang semua objek special properties-nya. Kita centang semua. Setelah dicentang semua kita close. Kemudian kita perlu mengatur position-nya. Untuk position-nya ini kita pilih object item shift. Kemudian kita perlu merubah X chord, Y chord, dan Z chord dari position-nya itu. Untuk X chord-nya ini kita rubah menjadi 0. Setelah itu untuk Y chord-nya ini kita rubah menjadi 0,1. Sedangkan Z chord-nya ini kita rubah menjadi 0,015. Maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita close. Oke, setelah tadi kita membuat roda bebas, yaitu terdapat roda di bagian depan ini, selanjutnya kita perlu menambahkan sebuah joint motor, yaitu caranya sama seperti tadi. Kita klik kanan,
kita pilih add, kita pilih join. Untuk joinnya ini kita pilih revolute. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita perlu mengubah nama revolute join ini menjadi live motor. Kita rubah namanya. Kemudian kita enter. Kemudian kita atur skin object properties-nya. Di sini kita perlu mengubah length dan juga diameternya. Untuk length-nya ini kita rubah menjadi 0,06. Sedangkan diameternya ini kita rubah menjadi 0,02. Oke, setelah dirubah, maka live motor ini akan berubah menjadi akan mengecil, jadi di bawah dari bentuk robotnya ini. Kemudian kita pilih show dynamic properties dialog. Kemudian di sini kita perlu mencentang motor enable dan juga lock motor when target velocity is 0. Setelah itu kita close. Ini kita close juga. Kemudian kita perlu mengeblok dari left motor dan juga left wheel-nya. Di sini kita klik left motor, kemudian kita pilih control pada keyboard, kemudian kita juga klik left wheel-nya. Di sini sudah terblok dua-duanya. Kemudian kita pilih object item shift. Kemudian kita pilih apply to selection. Oke, jadinya akan seperti ini. Jadi left motornya tadi akan berada di left wheel-nya atau di rodanya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita perlu merubah rotasinya dari left motor. Kita pilih left motor, kemudian kita pilih object item rotate, kemudian kita pilih orientation, kemudian pada betanya ini kita rubah menjadi 90 derajat. Kita rubah menjadi 90. Oke, maka akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini, kemudian kita close. Oke, setelah tadi kita selesai menambahkan sebuah join motor di sebelah kiri, kita perlu melakukan hal yang sama juga pada sebelah kanannya. Namun kita tidak perlu mengulang step-stepnya secara awal, namun kita tinggal copy paste saja, yaitu dengan cara left motor ini kita klik kanan, kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih copy selected object. Setelah itu kita pilih di sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih paste to buffer. Maka di sini akan muncul left motor 0. Memang sepertinya tidak terlihat ya, karena sama-sama di sebelah kiri. Sehingga kita perlu merubah posisinya agar bisa berubah di sebelah kanan. Oke, untuk sebelum kita merubahnya, kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi right motor. Kita klik 2 kali, kita rubah namanya menjadi right motor. Setelah itu kita enter, kemudian kita rubah posisinya agar berada di sebelah kanan, yaitu dengan cara kita klik right motor, kemudian kita pilih ini, object item shift. Kemudian kita rubah Xcode-nya ini
Kalau di sebelah kiri tadi minus, kalau di sebelah kanan berarti tanpa minus atau plus. Oke, sudah dapat dilihat, sudah ada di sebelah kanan. Kemudian kita close, kita coba lihat dari sebelah sisi kanan, kita geser. Oke, sudah terlihat. Di sini sudah nampak right motornya berada di sebelah kanan. Oke, setelah kita sudah membuat left motor dan juga right motor, selanjutnya kita menambahkan sebuah sensor. Caranya seperti yang tadi, kita klik kanan, kita pilih add, kita pilih force sensor. Maka akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita perlu mengganti nama force sensor ini menjadi castor sensor. Kita rubah namanya terlebih dahulu. Kita enter. Selanjutnya kita atur pada skin object properties dari castor sensor. Di sini kita perlu mengubah dari object size-nya. Di sini kita rubah menjadi 0,03. Oke. Kemudian sudah berubah seperti ini, yaitu terlihat lebih kecil dari yang sebelumnya. Setelah itu kita close. Kemudian kita perlu mengatur positionnya. Kita pilih object item shift, kita pilih position, kita rubah X chord, Y chord, dan juga Z chord-nya. Untuk X chord-nya ini tetap 0, kemudian untuk Y chord-nya ini kita rubah menjadi 0,1. Kemudian Z chord-nya ini kita rubah menjadi 0,03. Oke, seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita close. Kemudian kita perlu mengatur posisi dari beberapa item ini yang sudah kita buat ke objek induknya. Objek induknya di sini adalah robot base. Jadi kita rubah terlebih dahulu. Kita masukkan ke robot base-nya. Di dalam castor sensor ini ada castor join. Oke, kemudian kita masukkan left motor. Di dalam left motor ini ada left wheel. Kemudian kita masukkan right motor. Di dalam right motor ini ada right wheel. Oke, jadinya akan seperti ini. Jadi item-item yang telah kita buat tadi kita jadikan satu atau kita masukkan ke dalam objek induknya, yaitu robot base. Oke, setelah kita telah menambahkan castor sensor dan juga merubah directory-nya seperti ini, selanjutnya kita perlu menambahkan sebuah proximity sensor, yaitu kita klik kanan, kita pilih add, kemudian kita pilih proximity sensor, kita pilih yang count type. Maka akan tampil seperti ini. Kita rubah nama proximity sensor menjadi front as, kita klik 2 kali. Kita ganti namanya menjadi front as. Kita enter. Namanya sudah berganti menjadi front as. Kemudian kita perlu mengatur skin object properties. Kita tampilkan show volume parameters. Untuk range-nya ini kita ganti menjadi 1. Kemudian untuk angle-nya kita ganti menjadi 8. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita close. Selanjutnya kita perlu mengatur position-nya. Kita pilih object item shift, kita pilih position, kita atur X chord, Y chord, dan juga Z chord. Untuk X chord-nya tetap 0, kemudian Y chord-nya ini kita ganti menjadi 0,1. Untuk Z chord-nya kita rubah menjadi 0,06. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita close. Selanjutnya kita perlu merubah
rotationnya. Kita pilih object item rotate, kita pilih orientation. Di sini kita hanya perlu merubah alfanya saja. Kita rubah menjadi minus 90. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi front edge-nya akan searah dengan robot base-nya. Kita close. Selanjutnya kita perlu mengubah directory dari front edge ini. Kita harus memindahkan front edge ini ke objek induknya, yaitu pada robot base. Kita masukkan menjadi seperti ini. Maka tampilan directory-nya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan sebuah script, yang mana script ini nantinya berisi sebuah program yang akan digunakan untuk menjalankan robot ini. Kita pilih robot base, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih associate child script, kita pilih yang non-threaded. Oke, maka akan tampil icon teks seperti ini. Kemudian kita klik 2 kali untuk memunculkan scriptnya. Di sini adalah tampilan window yang mana ini nantinya akan berisi sebuah program yang akan digunakan pada project ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan programnya. Jadi kita kopikan program ini ke dalam scriptnya. Setelah kita kopikan, kita close. Kemudian kita coba untuk menjalankan robotnya. Apakah robotnya ini sudah bisa berjalan atau belum? Kita kecilkan dulu, kita run. Dapat dilihat ini robotnya sudah berjalan, dan ini merupakan window yang digunakan untuk mengatur kecepatan dari robotnya. Selanjutnya yaitu di sini saya sudah membuat sebuah environment yang mana di dalamnya sudah terdapat skin dan juga modelnya. Di sini saya menambahkan cup-cup, di mana cup-cup ini digunakan sebagai penghalang atau rintangan bagi robotnya itu sendiri. Jadi cara kerjanya yaitu robot ini akan membaca rintangannya dengan menggunakan sensor ultrasonik ini, yang mana apabila robot ini berhasil membaca, maka robot ini akan bergerak menjauhi dari rintangan ini atau cup-cup ini, sehingga robot ini akan mencari jalan atau mencari celah di mana jalan atau rute yang tidak terdapat rintangannya atau tidak terdapat cup-cupnya. Untuk menambahkan cup-cup ini, kita bisa melihat di bagian kiri ini terdapat menu model browser. Kita dapat memilih household ini. Di dalam household ini terdapat cup ini. Jadi kita tinggal menarik cup ini, kemudian kita atur atau kita letakkan sesuai dengan selera kita. Langsung saja kita coba. Kita rubah kecepatannya. Di sini dapat dilihat bahwa robot ini bisa membaca dari cup-cup yang telah saya buat, di mana robot ini tidak akan berjalan mendekati rintangannya, melainkan akan terus membaca dan mencari jalan yang tidak memiliki rintangan. Kita tunggu sampai robotnya ini menemukan jalan yang tidak ada cup-nya. Setelah sampai pada titik di sini, maka robot akan bisa keluar dan berjalan menjauhi dari rintangannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.